Kita Setara. Ya, pendengar Pro 1, era Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Wah, selamat siang dan tentunya kita kembali lagi dalam Pro 1 RRI Denpasar dalam dialog Kita Setara bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Jumat 30 Mei 2025 dan nantinya akan berlangsung selama 1 jam dari pukul 13.30 hingga nanti pukul 14.30. Dan pendengar, saya tidak sendiri di sini karena saya sudah ditemani oleh 4 orang narasumber kita. Yang pertama ada Prof. Igusti Ngurah Parikesit Widya Teja, SHM Home, LLM, PhD. Selamat siang, Prof. Mengucapkan selamat siang kepada seluruh pendengar dari RRI Pro 1 Denpasar. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Apakah sudah semangat untuk menyampaikan topik yang sangat menarik ini, Prof ya? Iya, tentu harus semangat apalagi melihat yang ada di sekitar saya ini adalah para generasi muda ya, Gen Z yang tentu memiliki mimpi, memiliki harapan untuk hal yang pasti lebih baik. Iya, benar sekali. Dan Prof sendiri kesini tidak sendiri karena membawa 3 mahasiswa dari Fakultas Hukum juga. Yang pertama ada Laitita Arista. Selamat siang, Kak Arista. Selamat siang. Ya, kemudian ada Kak Ide Ayu Dianita Maeswari. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Dan yang ketiga ada Kak Syabila Rizky. Selamat siang, Kak Syabila. Halo, selamat siang. Waduh, tampaknya Prof sendiri di sini dikepung oleh 4 perempuan ya, Prof ya. Iya. Oke. Topik kita pada kali ini adalah gender equality and law, perempuan muda dan agen perubahan kesetaraan gender. Topik yang sangat menarik tentunya, Prof, dan saya ingin tahu kenapa kemudian Prof dan teman-teman ingin mengangkat mengenai topik tentang kesetaraan gender ini, Prof. Bisa diceritakan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berempat untuk dapat mensosialisasikan, memperkenalkan tidak hanya program kami tetapi juga keberadaan Fakultas Hukum Universitas Udayana secara umum. Jadi pada prinsipnya kami ya, saya sebagai pengajar dan juga ada 3 mahasiswi yang saat ini bergabung, sebenarnya tergabung dalam suatu proyek kerjasama internasional dengan tema Gender Equality and Law. Jadi kebetulan proyek ini adalah proyek pengajaran dan juga penelitian karena kami memiliki kelas kerjasama internasional dengan City University of London dari UK, di mana proyek ini telah menghadirkan 4 kelas ya dalam bentuk workshop yang sudah dilaksanakan di bulan Oktober, November, dan terakhir kemarin di bulan Februari. Jadi 4 kelas, kemudian para mahasiswi yang terlibat itu juga terlibat dalam proyek penulisan dalam bentuk blog akademik, kemudian juga ada proses sosialisasi yang semuanya mengambil tema besar tentang kesetaraan gender. Yang mana 10 ya, jadi sebenarnya yang terlibat di dalam proyek kerjasama internasional ini adalah 10 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan 10 mahasiswa dari City University of London, khususnya School of Law. Jadi mereka ini bertemu ya membahas mengenai isu kesetaraan gender, tentu dari perspektif kita di Indonesia itu adalah Global South, kemudian mereka yang ada di UK itu adalah Global North. Ya, tentu perspektif dalam memandang kesetaraan gender itu berbeda, tetapi tentu ada titik temu yang kemudian menarik untuk didiskusikan. Nah, itu singkat cerita tidak hanya melakukan kelas bersama
ya, tetapi juga mereka secara teamwork itu masing-masing mendapatkan semacam proyek dalam menyusun academic block yang mana mereka terbagi dalam beberapa kelompok dan itu mix ya antara misalkan ada kelompok satu, 2 mahasiswi dari FAUNUD, kemudian 2 mahasiswa dari City University of London. Jadi mereka memang benar-benar dikondisikan agar berinteraksi secara intensif, bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar juga pengalaman karena kehidupan kita di sini dengan kehidupan mereka di sana tentu berbeda dan itulah yang pada akhirnya melahirkan perspektif gender equality and law. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Menarik sekali ya. Dan Prof, ini lahir dari 2 gabungan. Jadi itu kan kayak ada kesetaraan gender di Indonesia dan juga studi banding dengan kesetaraan gender yang ada di luar negeri. Lantas menurut Prof sendiri bagaimana kondisi kesetaraan gender yang ada di Indonesia sendiri saat ini? Ya, tapi sebelum menjawab tentu berbicara tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum. Ya, jadi saya ada disclaimer sedikit karena ketika berbicara secara keilmuan ya kesetaraan gender dalam perspektif hukum ada beberapa senior, ada beberapa rekan kolega di Fakultas Hukum yang lebih apa istilahnya itu lebih autoritatif, lebih bisa menjawab. Tetapi berdasarkan perspektif pribadi saya, mungkin dalam tataran teoritis, ketika melihat pengaturannya, misalkan yang paling mudah itu di jelajah, ya pengaturan bersifat internasional itu sudah jelas, ada Convention Elimination All Form of Discrimination Against Women yang Indonesia pun juga sudah meratifikasi di tahun 1984 kalau tidak salah. Kemudian juga beberapa produk hukum nasional ya setingkat undang-undang juga menaruh concern yang serius terhadap isu kesetaraan gender. Misalkan saja undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga 23 2004, kemudian undang-undang HAM sendiri, undang-undang 39 tahun 99 dan yang terbaru juga ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual 12 2022 yang semuanya memang sudah memberikan stressing point terhadap kesetaraan gender. Tetapi dan mungkin nanti adik-adik mahasiswi bisa menjelaskan ya dalam perspektif ya karena saya ini mungkin berbeda generasi ya, saya generasinya generasi milenial, mungkin kalau mereka ini Gen Z ya, jadi perspektifnya pasti berbeda. Nah, berbicara pelaksanaannya tentu selalu ada gap tentang law in the book, law in action, atau kalau orang hukum bilang das solon dan sein dan sebagainya yang memang sudah diatur, memang sudah ada pengakuannya, ada penghargaannya, tetapi dalam in reality ya terkadang memang kesetaraan gender masih belum benar-benar setara ya, masih terdapat perlakuan diskriminatif, masih terdapat pembedaan-pembedaan atau pembatasan-pembatasan ataupun mungkin stigma-stigma yang memang masih menjadi ya kalau berbicara tentang gender ada hambatan-hambatan secara struktural ya dari kondisi dari relasi kuasa dan sebagainya. Ada juga hambatan-hambatan dari sisi kultural karena memang ada unsur adat di situ, ada unsur agama, hak untuk mewaris, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara begitu kan dalam realitinya memang masih belum benar-benar setara ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Iya, jadi memang sudah ada sebenarnya undang-undang yang mencerminkan perlindungan terhadap perempuan seperti itu ya, Prof ya.
Ya, betul. Iya, dan pendengar sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai kesetaraan gender sendiri, banyak yang mungkin di masyarakat masih cenderung ambigu seperti itu. Apa sebenarnya kesetaraan gender ini? Apakah hanya sebuah keinginan dari perempuan untuk setara, untuk dipandang sama dengan laki-laki, atau ada sebuah makna yang lain di dalam isu kesetaraan gender ini ataupun upaya perjuangan kesetaraan gender ini? Dan saya ingin bertanya kepada kakak-kakak cantik mahasiswa ini, mungkin bisa memberikan pandangannya dari segi perempuan itu sendiri. Mungkin Kak Arista bisa memberikan pendapatnya, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk isu atau pertanyaan terkait, untuk pertanyaan terkait apa itu kesetaraan gender sendiri, setidaknya dari perspektif perempuan, mungkin aku mulai dengan konsep feminisme itu sendiri. Sepertinya konsep ini pun udah banyak orang yang tahu, tapi masih banyak juga miskonsepsi terhadap konsep dari gerakan feminisme itu sendiri. Kalau misalnya melihat dari pandangan masyarakat, setidaknya di Indonesia, yang cenderung lebih konservatif daripada, kalau misalnya di sini itu kan proyek kita membandingkan pengaturan dan juga penerapan kesetaraan gender di Indonesia yang balik lagi sebagai global south, seperti yang tadi dibilang oleh Prof. Sigit, itu sifatnya lebih cenderung konservatif, sedangkan untuk negara-negara global north seperti London yang kita kerjasamai itu kan sifatnya dia lebih liberal. Dan untuk konsepsi di Indonesia sendiri, terkadang seringkali masyarakat itu menganggap feminisme itu hanya sekedar wanita yang ingin diperlakukan sama dengan laki-laki. Tapi Benar. kalau misalnya melihat lebih dalam lagi, sebenarnya konsep feminisme sendiri yang melekat dengan kesetaraan gender itu lebih terhadap concern terhadap patriarkisme. Jadi mungkin kalau misalnya kadang mendengar ada yang let's say protes gitu, bagaimana juga dengan hak laki-laki seperti itu. Tapi permasalahannya itu bukan hanya apakah siapa yang perempuan, siapa yang laki-laki, siapa yang merasa lebih terdiskriminasi, tapi itulah permasalahannya yang menjadi konsep yang ingin dicapai dengan membahas isu kesetaraan gender. Bagaimana konsep patriarki itu yang memang tidak hanya memiliki imbas yang buruk terhadap perempuan, namun juga terhadap laki-laki karena stereotip tertentu yang didasarkan oleh pandangan patriarki itu sendiri. Jadi mungkin singkatnya, untuk kesetaraan gender itu sendiri tidak hanya untuk menyeimbangkan secara gamblang antara hak laki-laki dan perempuan, tapi untuk memang kesetaraan antara kedua pihak itu sendiri, baik dari sisi perempuannya dan juga sisi laki-lakinya, seperti itu. Oh iya, jadi lebih pada menyamakan porsi ya, bahwa porsi Iya. perempuan segini, porsi laki-laki segini, bukan ketimpangan seperti itu. Benar. Ya, pendengar, kita akan lanjutkan sesi dialog kita nanti, namun sebelum itu kita dengarkan lagu yang satu ini. Dan sebelum itu pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami di nomor WA 089678123830 atau di kolom YouTube kami di RRI Denpasar, atau juga bisa menelpon di 0361222161. Pendengar, kita lanjutkan yang setelah yang berikut ini.
dreaming, I can hear my name. I can hear my name. I don't know what it's doing to me. It's kind of mental, driving me insane. Driving me insane. 'Cause you amaze me. You complete me. And you turn me on. Girl, you turn me on. Now whatever you're doing to me, I hear my heart sing. How can that be wrong? How can that be wrong? Hold tight, gotta get it right. Let it take all night for whatever it is to you. Come on, come on, let it go hard. Shake it, gotta get it right. Life on the dance floor, here we go. Once again, life on the dance floor, here we go. Till the end, life on the dance floor, here we go. Once again, life. Come on, baby, I can understand. I feel your heartbeat. Let me be that man. Let me be that man. For whatever it is to you. Come on, come on, let it go hard. Shake it, gotta get it right. Hold on tight, gotta get it right. Let it take all night. For whatever it is to you. Come on, let it go hard. Shake it, gotta get it right. On the dance floor, here we go. Once again, life on the dance floor. We'll be here till the end. Life on the dance floor. There she goes. Once again, life on the dance floor. There she goes. There she goes. Nights on the dance floor. Here we go. Once again, lights on the dance floor. We'll be here till the end. Time for the dance floor. Here we go. Once again, life. Hai runners, siap buat pengalaman lari paling seru tahun ini? Bank BPD Bali Cultural 2025 is back. Bukan sekedar lari, tapi petualangan seru di setiap kilometernya. Lari sambil jaga bumi, bisa banget. Dengan ikut event ini, kamu berkontribusi pada zero emission di Bali, sekaligus melestarikan budaya Pulau Dewata. Rute 5K dan 10K bakal bawa kamu menikmati keindahan Pantai Pandawa dan panorama laut yang luar biasa. Gak sampai di situ, kamu juga bisa nyanyi dan seru-seruan bareng Ran di event ini. Save the day, 6 Juli 2025 start di Pantai Pandawa. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai akhir April 2025. Jangan sampai kehabisan slot. Daftar sekarang di s.id/culturan-bpd Bali 2025 dan follow @culturan2025 di Instagram. Langkahkan kakimu buat perubahan. Sampai jumpa di Bank BPD Bali Culturan 2025. Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah? Paket datanya habis, Bunda. Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya? Tapi, Bunda. Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik tentunya mengenai kesetaraan gender dan perempuan muda sebagai agen perubahan kesetaraan gender seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu kesetaraan gender dan bagaimana kesetaraan gender bukan hanya memandang mengenai perempuan yang ingin setara, namun juga penyeimbangan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, terkait dengan hal tersebut pasti ada yang melatar belakangi bagaimana kemudian dan mengapa isu kesetaraan gender ini mencuat kemudian ke publik, asal-usul dari adanya isu kesetaraan gender. Dan mungkin Prof bisa memberikan pandangannya sendiri bagaimana isu kesetaraan gender ini dilatar belakangi oleh Prof. Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang isu kesetaraan gender, sebenarnya ini adalah isu yang bersifat global, tetapi dalam tataran praktis di beberapa negara tentu pendekatannya berbeda. Mengapa saya katakan adalah isu global? Karena memang persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang setara itu sebenarnya adalah bagian dari hak asasi manusia secara umum, dan itu bahkan sudah disepakati sejak tahun 1948 melalui keberadaan Universal Declaration of Human Rights dan beberapa turunannya ya. Kemudian seiring waktu berjalan, melihat adanya banyaknya praktek diskriminasi terhadap perempuan khususnya itu terjadi di beberapa negara dengan karakteristik tertentu ya, khususnya juga di Indonesia ya, sehingga isu itu kemudian selalu menarik untuk dilihat dari perspektif hukum khususnya, karena kami pendekatannya pasti melihat dengan pendekatan hukum. Nah ya, kita masih banyak melihat walaupun misalkan yang contoh yang paling sederhana saja, kita sudah meratifikasi CEDAW di tahun 1984 ya. Kita juga sudah punya begitu lengkap ya kalau dalam tataran aturan tentang kesetaraan gender ini, tetapi dalam pelaksanaannya itu masih menimbulkan berbagai hambatan ya, seperti yang saya ada karena situasi dalam lingkup keluarga terkecil, atau karena lingkungan sekitar, atau memang kebijakan pemerintah yang memang masih belum terlalu proaktif dalam melindungi perempuan di Indonesia. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, Prof. Terkait dengan hambatan tadi, bisa dijelaskan mengenai hambatan yang dialami ketika terkait dengan isu kesetaraan gender ini seperti apa? Ya. Salah satu parameter atau ukuran indikator yang bisa dilihat adalah data dari kalau dulu ada Millennium Development Goals, itu sekarang ada Sustainable Development Goals ya, SDGs, dan di situ ada target-target ya khusus, dan salah satu targetnya itu berbicara tentang kesetaraan gender. Nah, ada yang menarik. Ketika kita berbicara tentang kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di tingkat dasar, menengah, sampai dengan tinggi. Nah, kalau dari data statistik itu jumlah laki-laki, jumlah perempuan yang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan itu memang 50-50, artinya kesetaraan itu sudah terjadi. Bahkan bisa dilihat terkadang misalkan juara-juara di SMA atau mahasiswa berprestasi dengan kalau mahasiswa itu kan IPK-nya yang tertinggi, itu lebih sering perempuan loh. Ya, lebih sering perempuan dengan mau tidak mau. Tetapi ketika kemudian ukurannya adalah karir, ya, ukurannya adalah kesempatan untuk bekerja, terjadi perubahan yang sedikit drastis. Artinya beberapa wanita yang katakanlah berprestasi tadi belum tentu kemudian bisa melanjutkan karirnya. Apa yang kemudian menjadi alasannya? Ya, salah satunya adalah ya tentu sebagai seorang perempuan ya,
itu ada secara struktural misalkan itu ya karena ada tanggung jawab domestik yang harus dilakukan, apalagi kalau nantinya mereka ini kemudian menikah, ya tentu tidak akan tidak akan seperti dulu lagi dalam mencapai apa yang kemudian dicita-citakan atau diimpikan, sehingga ada hambatan. Itu dari satu hal saja yang terlihat ya dari data statistik. Kemudian juga dari sisi keterwakilan perempuan dalam parlemen misalkan, kita kan dalam undang-undang pemilu kan mensyaratkan 30% ya, 30% misalkan keanggotaan parlemen itu adalah perempuan. Nah, bisa sekarang dilihat juga dalam data apakah itu sudah tercapai atau tidak. Nah, apabila itu belum, berarti kan memang ada hambatan-hambatan secara struktural, dan belum kita melihatnya kalau kita berbicara hambatan cultural ya, secara budaya, karena ada perspektif itu kan agak sulit mencari data kuantitatifnya, tetapi kemudian kita bisa merasakan misalkan dalam lingkungan yang paling kecil saja, ketika kita punya 2 anak laki-laki dan perempuan, ketika dana itu terbatas, dana untuk berpendidikan yang bagus itu terbatas, mana yang diprioritaskan, anak perempuan atau anak laki-laki? Biasanya laki-laki ya, Prof ya. Nah itu hal kecil yang mungkin masih sering ditemui, termasuk juga mungkin dalam beberapa kebiasaan atau adat, misalkan dalam tradisi mewaris misalkan, itu juga kan masih belum ada beberapa tradisi yang memberi proporsi yang sama, tetapi ada yang lebih banyak di laki-laki, atau bahkan ada tradisi yang memang tidak memberikan proporsi kepada perempuan. Nah, tapi berbicara soal ini kan tentu datanya tidak semudah menemukan ya, karena memang ini data yang atau keadaan yang terjadi di masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Jadi memang ada beberapa aspek dalam masyarakat yang dimana perempuan masih cenderung belum setara untuk menggapai hal tersebut. Menarik sekali, dan namun sebelum itu kita jeda sejenak terlebih dahulu pada episode Cek Fakta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar video yang memperlihatkan selebritas sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, mempromosikan situs judi. Video Raffi Ahmad mempromosikan situs judi tersebar oleh sejumlah akun Facebook. Mari kita cek faktanya. Tim Cek Fakta mengecek video yang beredar menggunakan Hive Moderation. Situs web tersebut menyediakan tools yang dapat mendeteksi campuran tangan Artificial Intelligence atau AI dalam sebuah konten. Hasilnya, video Raffi Ahmad mempromosikan situs judi memiliki probabilitas 99,9% dihasilkan oleh AI. Hive Moderation mengidentifikasikan sebagai deepfake dengan suara yang dibuat oleh AI. Video tersebut bersumber dari pernyataan Raffi Ahmad terkait proyek Beach Club di Gunung Kidul, Yogyakarta. Raffi menyatakan siap mundur dari proyek tersebut, menyusul petisi penolakan pembangunan dari warga. Tidak ada promosi situs judi dalam video aslinya. Kesimpulan video Raffi Ahmad mempromosikan situs judi merupakan konten manipulatif berbasis Artificial Intelligence. Hive Moderation mengidentifikasikan sebagai konten deepfake. Semoga kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk
Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita kembali dalam dialog kita setara di sini di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya ingatkan kembali apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat menghubungi kami di nomor WA 089678123830 atau di nomor telepon 0361222161. Dan pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi mengenai kesetaraan gender seperti itu. Dan Prof, sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke WA kami, yakni dari Dian ingin bertanya. Prof, saya adalah salah satu perempuan dengan patriarki dalam keluarga. Dan bagaimana saya bisa melawan tradisi yang sudah sedari dulu ada, dan bagaimana saya bisa meraih kesetaraan untuk diri saya sendiri? Seperti itu. Silakan, Prof. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dian ya. Jadi ya memang budaya patriarki memang menjadi salah satu faktor yang ya cukup berpengaruh dalam menghadirkan ketidaksetaraan, tetapi tentu berangkat dari baik itu pengetahuan maupun pengalaman, tentu bagaimana agar terhindar dari, atau mungkin dalam secara praktikal bagaimana agar bisa keluar dari lingkaran, dari circle yang patriarki itu. Ya salah satunya pertama itu adalah dengan pendidikan ya. Dengan pendidikan, dengan semakin banyak perempuan itu bersekolah, berkuliah, bahkan sampai berkarir dengan mendapatkan tempat yang bagus, tentu mereka akan bertemu juga dengan lingkaran yang baru, bertemu juga dengan perempuan atau wanita lainnya yang kemudian menyuarakan apa yang menjadi harapan atau tujuan dari kesetaraan gender itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya ya pelan-pelan ya, karena memang ada
hal yang bisa dilakukan secara cepat, ya, jangka pendek, tetapi juga ada beberapa hal yang harus dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak bisa gerasa gerusu, tidak bisa langsung. Ya, apalagi kalau kita menghadapi mohon maaf ya, orang yang lebih tua, yang lebih senior, dengan perspektif yang mungkin konservatif dan sebagainya, ya caranya adalah ya pelan-pelan, dengan berpengaruh, dengan memiliki prestasi, tentu mereka nantinya akan terbuka mindset ataupun perspektifnya. Jadi itu mungkin adik-adik mahasiswa bisa menambahkan, silakan. Boleh mungkin Kak Maheswari atau Syabila menambahkan dari perspektif perempuan itu sendiri. Mungkin dari aku ada tambahan sedikit sih. Setelah dari apa yang Prof. Parikasi sudah jelasin sebelumnya, memang kita itu sebagai tahapan supaya kita bisa keluar dari lingkungan patriarki yang sangat ketat itu melalui pendidikan. Dan mungkin sebelumnya kita harus bisa mengenali lingkaran patriarki seperti apa di dalam keluarga kita itu. Misalkan kalau ada ungkapan kayak, oh kalau perempuan harus di rumah aja, atau kayak ngapain belajar jauh-jauh, toh nanti yang nerusin keluarga siapa selain anak perempuan, kayak gitu kan. Mungkin dari situ sih kita bisa melalui pendidikan, kita bisa memberikan penjelasan ke keluarga yang seperti apa sih harusnya perempuan itu, kesetaraan gender, apa yang harusnya kita dapatkan, setidaknya at least basic human rights gitu. Itu sih. Kemudian mungkin kalau memang udah patriarkinya udah garis keras banget gitu, kita bisa meminta bantuan di luar dari keluarga kita, seperti mungkin ke teman atau mungkin pada profesional yang dapat membantu kita keluar dari lingkungan yang mungkin toxic patriarki gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak kalau dari aku. Ya, jadi lebih ke memperkaya diri sendiri, memperbaiki kualitas diri seperti itu ya, Betul. Prof ya dan teman-teman. Dan menarik sekali tentunya. Namun ada pertanyaan yang kemudian muncul. Ini kita membahas mengenai perempuan muda seperti itu, perempuan muda dan agen perubahan kesetaraan gender. Mengapa kemudian perempuan muda dianggap lebih bisa untuk memperbaiki isu tentang kesetaraan gender ini, Prof? Ya, terima kasih. Ya, tentu perubahan ya dalam sejarah, misalkan kalau kita berbicara sejarah bangsa Indonesia sendiri, ya setiap perubahan itu biasanya diawali oleh mereka yang muda ya. Ada kejadian tahun 66, kejadian tahun 1998 ya, itu semua kan yang menjadi corongnya, yang menjadi komandannya itu kan anak muda, karena mereka masih memiliki yang namanya idealisme, masih memiliki yang namanya semangat, spirit, ya, masih belum dalam tanda kutip terkooptasi atau terasuki oleh tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, sehingga sepertinya itu akan lebih baik untuk memulai langkah kesetaraan gender ini dari perempuan muda yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, namun di masyarakat sendiri, Prof, perempuan biasanya memang dianggap dalam tanda kutip itu lebih lemah seperti itu dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi di era sekarang biasanya perempuan lebih menggunakan perasaan, lebih mudah untuk merasakan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Bagaimana menurut Prof? Ya, mungkin nanti adik-adik bisa menambahkan ya perspektif dari, kalau saya perspektifnya milenial, mereka Gen Z yang lebih kekinian, tapi ya betul, memang ada suatu kondisi secara physically dan mentally yang membuat adanya suatu keterbatasan oleh perempuan. Tetapi jangan salah, biasanya dari suatu keterbatasan itu muncul suatu ide, suatu movement, suatu pemikiran yang luar biasa.
kalau masa kecilnya Oprah Winfrey itu aman-aman saja, tidak pernah dipukul, tidak pernah disisihkan, atau bahkan tidak pernah diperkosa, mungkin kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Oprah Winfrey. Atau kalau misalkan J.K. Rowling itu kondisi kehidupannya baik-baik saja, ya kita mungkin tidak akan pernah bisa membaca karya dari J.K. Rowling itu seperti apa. Justru dari kondisi keterbatasan, kondisi ketidakberdayaan, terkadang ide atau semangat itu muncul berlipat-lipat dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, jadi dalam keterbatasan selalu ada potensi yang bisa kita gunakan seperti itu ya Prof ya. Yeah. Nah terakhir Prof, apa kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai perempuan muda untuk bisa menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender ini sendiri? Mungkin dari yang terkecil, dari lingkungan kita hingga lingkungan yang lebih besar seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa membantu memberikan pandangan ya, silakan. Ya, karena pertanyaan kan perempuan muda ya. Jadi silakan adik-adik mahasiswi untuk, saya mungkin nanti akan merangkum di belakang, silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri, sebagai perempuan muda, apalagi di masa kita sekarang di 4.0 bisa dibilang social media itu sangat berkembang pesat gitu ya Kak. Dan isu-isu kesetaraan gender dan juga informasi-informasi mengenai kesetaraan gender itu nggak cuman kita bisa lihat dari buku saja, tapi bisa dari social media, dan juga sudah banyak pergerakan yang ada di social media gitu. Jadi mungkin untuk dari perempuan muda seperti kita-kita dan yang lain bisa melaksanakan memperkaya diri juga mengenai kesetaraan gender ini dengan cara juga membaca-baca di sosial media dan juga melihat-melihat forum diskusi, dan juga sekarang juga banyak sekali dibuka acara discussion session for like women and women empowerment, those type of stuff gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Berarti bisa balik lagi memperkaya diri dengan berbagai macam kualitas-kualitas yang bisa kita raih seperti itu ya. Dan berbicara mengenai itu juga ada satu pertanyaan yang kembali muncul, namun ini dari laki-laki Prof. Dan dari pihak laki-laki sendiri. Isu kesetaraan gender seringkali digaungkan oleh perempuan katanya. Namun seiring dengan itu saya merasa perempuan cenderung ingin lebih, cenderung ingin diakui setara dengan kami, namun kerap kali beban yang kami miliki itu tidak ingin juga diangkat oleh perempuan itu sendiri. Bagaimana Prof? Ya, terima kasih. Ini kan perkara gender ya, bukan perkara angkat beban ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi itu kembali lagi sebenarnya perempuan, wanita dan juga laki-laki itu kan memang secara kodrati kan memang berbeda ya. Itu hal yang memang harus ada beberapa hal yang memang hanya laki-laki, ada beberapa hal seperti melahirkan itu perempuan yang bisa, itu secara itu kan sudah berbeda ya. Jadi memaknai kesetaraan itu adalah tidak hanya memaknai persamaan ya, kesamaan, tetapi juga harus dilihat perspektifnya adalah akses yang sama, setara dalam akses. Ketika laki-laki bisa merumuskan, terlibat secara aktif dalam perumusan suatu perundang-undangan, ya jangan dong hanya laki-laki, libatkan juga perempuan di situ. Kan, ketika kemudian kita berbicara tentang karir misalkan, ketika laki-laki yang identik dengan kata-kata pencari nafkah itu, ya sekarang berikan juga kesempatan kepada perempuan. Toh juga sebenarnya seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, dari sisi kemampuan intelektual, spiritual, dan emosional, ada beberapa hal yang memang kita harus akui sebagai seorang laki-laki ya, perempuan itu lebih baik. Jadi seperti itu. Ya,
Ini lebih pada bukan berkaitan dengan ego ya Prof ya. Ya. Ya, benar sekali. Dan Prof dan juga teman-teman boleh memberikan ucapan terakhirnya mengenai kesimpulan dari dialog kali ini mengenai kesetaraan gender, perempuan muda dan agen perubahan kesetaraan gender. Silakan Prof. Ya, kalau dari saya memang kesetaraan gender, isu kesetaraan gender ini memang harus selalu disosialisasikan ya agar masyarakat umum, terutama masyarakat awam ya yang di luar masyarakat hukum itu tercerahkan ya, karena salah satu fungsi utama keberadaan perguruan tinggi itu adalah tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga bagaimana mencerahkan pemahaman masyarakat. Fungsi kami kan di situ, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Mencerdaskan itu salah satunya melalui begini kesetaraan gender, begini perlakuan yang sama, perlakuan yang tidak diskriminatif, pemberian akses yang setara kepada perempuan dan laki-laki. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menambahkan mengenai isu ataupun topik kita kali ini, silakan. Oke, mungkin aku izin nambahin ya. Untuk kata-kata akhir dari aku sendiri, itu mungkin kembali lagi ke persepsi kesetaraan gender. Mungkin tadi juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana cara menyikapi keluarga yang masih dalam budaya patriarki. Juga sepertinya yang terakhir itu tadi pertanyaan juga dari laki-laki yang merasa bagaimana kalau misalnya dari ada semacam ego tersendiri, kalau misalnya pekerjaanku diambil perempuan bagaimana gitu. Tapi makanya ini kembali lagi ke persepsi awal kesetaraan gender dan juga apa yang seringkali disuarakan oleh para generasi wanita generasi muda, termasuk kami saat ini, bukan untuk memerangi laki-laki, tapi untuk memerangi patriarkisme. Sekarang kembali lagi kalau misalnya ada problem-problem kesetaraan gender yang dirasa dihadapi juga oleh laki-laki, kenapa itu terjadi? Karena suatu stereotip yang dibuat oleh laki-laki itu sendiri, yang memunculkan budaya patriarkisme. Itulah kenapa yang dicari dengan menyuarakan kesetaraan gender itu seperti yang tadi sudah dibilang juga oleh Prof. Sigit, itu untuk mencari persamaan, mencari kesetaraan. Tentu akan ada perbedaan tindakan yang perlu diambil. Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Perlakuan yang berbeda itu bukan diskriminasi, tapi perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil supaya setara, seperti itu. Itu sih mungkin dari aku, dan memang isu kesetaraan gender ini pada akhirnya memang perlu gerakan kolektif, perlu kesadaran juga dari masing-masing diri kita di masyarakat supaya bisa mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai kesetaraan gender itu sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga. Boleh untuk teman-teman yang lain jika ingin menambahkan dari pendapat pribadi mengenai topik kali ini, silakan. Mungkin aku nambahin sedikit aja karena sebelumnya juga udah jelasin dengan Lea, juga dengan Prof. Sigit. Di sini aku lebih mungkin menekankan aja sih, kalau misalkan kesetaraan gender itu lebih menyetarakan hak-hak dari gender, bukan berarti wanita itu ingin lebih unggul daripada gender lainnya, seperti itu. Mungkin terkadang orang lupa kalau misalkan wanita itu menyuarakan hak-haknya, itu berarti dia mau keluar, maksudnya kayak dia mau mengambil peran aku gitu sebagai laki-laki. Enggak, bukan gitu. Itu tuh lebih kayak hak pendidikan, hak bersuara, hak untuk memilih. Itu yang seharusnya bisa didapatkan, setidaknya kembali lagi basic human rights. Maksudnya kita menyuarakan apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai manusia, hak-hak dasar manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi bukan untuk mengunggulkan gender siapa, gender ini, gender itu, bukan, tapi memang untuk memiliki hak yang setara, setidaknya sebagai manusia. Seperti itu dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak. Satu lagi mungkin dari yang terakhir Kak Meswari ya. Silakan pendapat Anda Kak. Iya, mungkin dari saya izin menambahkan sedikit.
mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman dan juga Prof. Sigit. Mungkin saya izin menambahkan untuk karena kalau di zaman kita sekarang gitu kan sudah banyak yang bersuara. Walaupun sudah banyak yang bersuara juga tetap saja ada yang ingin membungkam dan juga mungkin lebih ke tidak setuju dan segala hal lainnya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin untuk teman-teman perempuan, wanita muda semuanya mungkin jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat juga. Memang mungkin kita di sini di negara kita lebih banyak konsep patriarki dari segi adat dan budaya, tapi kalau kita lihat lagi kan sekarang zamannya sudah berbeda dan hak-hak laki-laki dan perempuan itu seperti yang tadi salah satu teman saya bilang juga harus disetarakan karena it's basic human rights. Jadi mungkin mulai dari kita sekarang bisa memikirkan bahwa kesetaraan itu bukan berarti seperti dari perempuan ingin mengambil job desk dari laki-laki itu sendiri, tapi mungkin ingin mendapatkan hak yang sama dan juga agar bisa lebih bebas untuk berpendapat lagi seperti laki-laki dan juga bisa mungkin tadi juga sudah dimention oleh Prof. Sigit kalau seperti misalkan kesempatannya sama untuk seperti memimpin, berada di kursi parlemen dan lain sebagainya yang mungkin jabatan paling atasnya atau kayak the head di kepalanya itu adalah di perempuan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman perempuan di luar sana mungkin jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Mungkin dari saya seperti itu aja. Baik, terima kasih Kak Maheswari dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dapat saya simpulkan bahwa dalam dialog ini mengenai perempuan muda dan agen perubahan kesetaraan gender. Tentunya dapat disimpulkan bahwa sekali lagi ini bukan tentang bagaimana perempuan ingin memerangi laki-laki, tapi ingin memerangi patriarki itu sendiri. Kesetaraan gender berarti menyuarakan kesetaraan untuk mencari kesamaan dan juga untuk menyetarakan hak-hak wanita ataupun perempuan di masyarakat dan di berbagai bidang kehidupan tentunya. Dan untuk perempuan, mari kita berani untuk bersuara dan jangan takut untuk bisa memberikan pendapat. Nah, terima kasih banyak untuk Prof. Gusti Ngurah Parikesit dan juga Letita Arista, Kak Ida Ayu, Dianati Maheswari, dan Kak Syabila Rizky atas waktunya dalam dialog kita setara kali ini. Tentunya semoga memberikan wawasan dan juga pengetahuan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk itu saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.